Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu dosen, dan selamat pagi kepada audiens yang saat ini menyaksikan seminar proposal. Izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Cindika Silaban sebagai moderator yang akan memimpin jalannya seminar proposal pada pagi hari ini. Adapun seminar proposal pada pagi hari ini akan dilaksanakan dalam 4 sesi. Yang pertama yaitu sesi pembuka, yang kedua yaitu sesi pemaparan oleh pemakalah, yang ketiga yaitu sesi tanya jawab, dan yang keempat yaitu sesi penutup. Adapun yang akan dibahas dalam seminar proposal pada pagi hari ini yaitu mengenai keragaan fenotip mutan bawang putih atau Allium sativum cultivar doulo generasi MV4 yang diradiasi oleh sinar gamma. Untuk penjelasan materi akan disampaikan oleh Saudari Lamrumenta Assalamrouli. Kepada Saudari Lamrumenta Assalamrouli, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya Lamrumenta Assalamrouli dengan NIM 417222008 akan menyampaikan dan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul Keragaan Fenotip Mutan Bawang Putih Allium sativum cultivar doulo generasi MV4 yang diradiasikan oleh sinar gamma. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah di mana kita akan membahas bawang putih atau Allium sativum. Allium sativum merupakan hasil pertanian yang mempunyai nilai ekonomis tinggi karena banyak dibutuhkan oleh masyarakat untuk berbagai macam keperluan. Tidak hanya sebagai bumbu masakan dapur, tetapi bawang putih ini juga digunakan sebagai obat-obatan. Perkembangan tanaman bawang putih di Indonesia saat ini mengalami banyak penurunan yang sangat tajam. Beberapa perkembangan atau kultivar bawang putih lokal sangat sulit dijumpai baik di lahan pertanian maupun di pasaran domestik. Hal ini disebabkan karena kehadiran bawang putih impor yang kualitas umbinya diakui lebih baik dibandingkan dengan umbi bawang putih lokal dengan harga yang terjangkau oleh konsumen. Nah, di Sumatera sendiri terdapat bawang putih lokal yaitu kultivar doulo, di mana kultivar ini belum banyak dilaporkan. Penyebaran bawang putih kultivar doulo ini daerah Kabupaten Karo dan Dairi. Di Kabupaten Karo, bawang putih lokal kultivar doulo dijumpai di Desa Doulo, Kecamatan Brastagi pada ketinggian 1305 meter di atas permukaan laut. Untuk menyaingi bawang putih yang diimpor dari luar, maka di sini penelitian saya akan melakukan radiasi sinar gamma untuk menemukan kualitas yang baik pada bawang putih ini, terkhusus bawang putih kultivar doulo ini. Karena apa? Jika bisa menyaingi, maka kultivar doulo ini akan bisa dipasarkan dengan baik dan juga manfaatnya yang sangat bagus bagi kesehatan. Dalam rangka pengembangan potensi tanaman lokal, maka diperlukan melakukan perbaikan karakter varietas lokal agar mendapatkan bibit yang unggul. Dalam bidang biologi dan pemilihan tanaman, mutasi buatan sering dipakai untuk meningkatkan keragaman genetik dalam praktikan perkaitan antara bawang putih tersebut, sehingga bawang putih dapat tercipta yang unggul dan juga dapat menyaingi bawang putih impor. Nah, untuk radiasi sinar gamma sendiri, sinar gamma merupakan mutagen fisik yang paling banyak digunakan dalam memproduksi varietas mutan atau varietas baru, di mana sinar gamma mampu menembus biji tanaman hingga pada lapisan DNA atau gen pembawa sifat keturunan. Radiasi sinar gamma CO60 dapat dilakukan untuk meningkatkan keragaman pada tanaman yang memungkinkan untuk meningkatkan hanya satu karakter saja yang diinginkan, tanpa mengubah karakter lain. Nah, hal ini, karakter yang ingin kita dapat adalah mendapatkan umbi yang lebih besar dibanding untuk menyaingi umbi pada bawang putih. Radiasi sinar gamma ini dilakukan pada tanaman bawang putih kultivar doulo diharapkan dapat meningkatkan keragaman fenotip pada generasi pertama bawang putih atau MP1, MP2, MP3, dan pada penelitian saya akan melanjutkan dari MP3 menjadi MP4.
Berdasarkan latar belakang di atas yang telah saya jelaskan, maka peneliti melakukan penelitian pengaruh keragaan fenotip mutan bawang putih Allium sativum cultivar dulu generasi keempat yang diradiasi oleh Sinargama. Ruang lingkup penelitian ini mencangkup fenotip bawang putih Allium sativum cultivar dulu generasi MV4 yang diradiasi Sinargama Cobalt 60 dengan dosis yang akan diberikan adalah 0 gray, 2 gray, 4 gray, 6 gray, 8 gray, dan 10 gray. Dengan penelitian ini mengkaji bagaimana pengaruh radiasi Sinargama terhadap keragaan fenotip bawang putih kultivar dulu. Baiklah, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana keragaan fenotip bawang putih kultivar dulu generasi MV4 akibat dari radiasi Sinargama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keragaan fenotip bawang putih kultivar dulu generasi MV4 akibat dari radiasi Sinargama. Manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, sebagai sumber informasi fenotip bawang putih kultivar dulu generasi MV4 hasil seleksi bobot siung. Yang kedua, sebagai referensi untuk mengembangkan potensi bawang putih kultivar dulu ke generasi selanjutnya. Tinjauan pustaka dapat dibaca oleh teman-teman semua dan juga ibu di proposal saya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bab 3 atau metode penelitian. Yang pertama itu lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di bulan Agustus sampai bulan November 2020. Penelitian ini dilakukan di Balai Penelitian Sayuran Desa Tongko, Brastagi, Sumatera Utara dan Laboratorium Biologi Unimed. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah bawang putih kultivar dulu generasi MP4 dengan sampel penelitian ini berjumlah 500 siung tanaman bawang putih yang akan ditanam. Selanjutnya, alat dan bahan. Pada alat dan bahan, yang pertama alat. Alat dari penelitian ini berupa cangkul, gembor, meteran, alat penanda, pacak, mulsa, penggaris, mikroskop, cover glass, kaca objek, plastik sampel, dan alat tulis. Dan bahan penelitian ini adalah umbi bawang putih kultivar dulu generasi MV3 hasil radiasi Sinargama Cobalt 60 dengan pupuk organik dan anorganik, jerami tanah sebagai media tumbuh. Selanjutnya itu adalah rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini dengan rancangan acak kelompok dengan 4 kali ulangan dan dosisnya tadi sudah saya jelaskan, yaitu ada 0 gray, 2 gray, 4 gray, 6 gray, 8 gray, dan 10 gray. Di dalam rancangan penelitian ini, unit percobaannya sebanyak 62 umbi dan benih bawang sebanyak 500 siung sampel. Untuk teknik pengumpulan data, pertama itu adalah proses pemilihan bibit bawang putih, lalu selanjutnya itu pengolahan lahan, lalu selanjutnya itu proses penanaman bibit bawang putih MV4, lalu selanjutnya proses pemupukan bawang putih, lalu masuk ke proses penyiangan bawang putih dan proses pemanenan bawang putih. Nah, proses ini semua itu dilakukan dengan teknik yang pertanian, di mana di dalamnya itu ada terdapat pemupukan, perawatan seperti perawatan anak sendiri. Dan penelitian ini, parameter yang akan diamati adalah semua bagian tumbuhan bawang putih, baik umbi, daun, waktu tumbuh, diameter batang, umbi dan berat umbi, jumlah daun dan stomata, dan tinggi tanaman. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Demikian pemaparan persentase dari Saudari Lamrumenta asal Lamrouli. Jika ada teman-teman yang ingin memberikan sanggahan, kritikan, ataupun pertanyaan, saya persilahkan. Baiklah, sesi ini merupakan sesi tanya jawab, di mana pada sesi ini kami hanya memperbolehkan satu orang penanya saja. Namun pada kesempatan ini kami sudah memperoleh satu orang penanya, yakni Saudari Hotmaria Febrianti Sinaga. Kepada Saudari Hotmaria Febrianti Sinaga, kami mempersilahkan untuk memberikan pertanyaannya. Sinaga NIM 4171220009. Di sini saya akan bertanya kepada Saudari Lamrumenta asal Lamruli sebagai pemakalah. Pertanyaan saya adalah, apa alasan Saudari Lamrumenta mengambil judul penelitian ini dengan memberi radiasi sinar gamma? Terima kasih.
saya akan menjawab pertanyaan dari Hotmaria Febrianti Sinaga. Alasan saya mengambil judul ini adalah karena kurangnya kualitas dari bawang putih kultivar dahulu dalam segi besar siung jika dibandingkan dengan bawang putih impor mengakibatkan kurangnya peminat konsumsi bawang tersebut. Nah, untuk meningkatkan peminat, saya ingin memperbaiki kualitas bawang putih dengan memberi radiasi sinar gamma Cobalt 60 sehingga bawang putih kultivar dahulu benar-benar dapat bersaing dengan bawang putih impor dan juga bawang putih kultivar dahulu tidak punah karena dapat dimanfaatkan. Terima kasih. Kepada saudari Hotmaria Febrianti Sinaga, apakah jawaban dari saudari Lamrumenta Asalamroli dapat diterima atau ada yang ingin disanggah ataupun dikritik? Kami persilahkan. Baiklah, sekian seminar proposal pada pagi hari ini. Apabila terdapat kesalahan personal maupun teknis, kami memohon maaf dan kami siap menerima kritikan maupun saran yang akan diberikan. Akhir kata, saya sebagai moderator dan rekan-rekan yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan selamat pagi.